Hot News, TNI kepung sarang KKB Papua. Temukan fakta keterlibatan pilot Susi Air. Jenderal Dudung murka. Melansir dari SUMEKS Co., prajurit TNI berhasil mengepung sarang kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua Pegunungan. Saat pengepungan markas KKB di Papua Pegunungan, prajurit TNI menemukan serangkaian fakta. Fakta mengejutkan ditemukan saat mengepung sarang KKB, di mana prajurit TNI akhirnya mengetahui bahwa pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, ikut terlibat dalam serangkaian penyerangan KKB Papua terhadap TNI maupun masyarakat. TNI kepung sarang KKB, dan bongkar keterlibatan pilot KKB dan simpatisan KKB, bahwa drama penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, oleh KKB berakhir sudah. Pasalnya, faktanya pilot Susi Air sendiri yang bekerja sama dengan KKB. Mendapati fakta tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, dibuat murka. Jenderal Dudung pun akhirnya memerintahkan kepada prajurit TNI supaya mengepung dan menghabisi KKB sekarang juga. Kami tidak akan mundur sejengkal pun demi mempertahankan NKRI. Panglima TNI dengan tegas menyatakan supaya ambil tindakan tegas. Jangan pernah ragu-ragu, ucapnya. Sudah diduga pilot Atleh mata-mata yang diutus dari negaranya. Tangkap pilot TSB Kren telah melakukan tindakan melawan hukum suatu negara dan juga memasok logistik. Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur, para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pukul 3 subuh keesokan harinya saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 3.40 saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas. Gundukan tanah sedang 2 rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Pukul 6.15 saya terkejut terus terang, kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang bendera KKB ada lembah yang berbentuk huruf U. Salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi, sekeliling sudah terang benderang. Merayap mundur 200 meter di tempat terbuka sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada 2 rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan saya. Pukul 6.25 1 anggota KKB terlihat duduk di dekat bendera sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya serta untuk memberi waktu kepada 2 rekan saya yang bergerak lebih maju. Pukul 7.10 seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang gundukan tanah. 1 tembakan melesat dari senapan saya yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa tembakan KKB datang dari celah-celah gundukan tanah. Dalam hingar-bingar suara tembakan setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak 1 peluru pun yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi 2 rekan saya. Sesuai strategi yang sudah kami rencanakan, 2 rekan saya akan bertahan dengan melakukan sesekali tembakan. Saya harus diambil posisi saya sampai menjelang malam.
Air mineral yang saya bawa sepertinya tidak cukup untuk mengimbangi rasa haus karena panasnya matahari. Pukul 17.50 sekeliling saya mulai gelap. Dua rekan saya kembali membuka tembakan untuk mengalihkan perhatian KKB. Kontak tembak kembali terjadi. Saya pun berangsur mundur. Pukul 18.30 saya sudah bergabung dengan dua rekan saya dan selanjutnya kembali ke pos penjagaan. Soal penyanderaan Kapten Philips Max Mehartens, OPM ajak TNI negosiasi damai. Tempo, Co. Jakarta. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) OPM meminta pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri untuk melakukan negosiasi damai terkait penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens. Mereka meminta TNI dan Polri untuk menghentikan operasi militer untuk pembebasan itu. Kami mendesak pemerintah Indonesia, TNI dan Polri hentikan operasi militer di Ndugama, kata juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom lewat keterangan tertulis, Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Sebi mengatakan pihaknya bersedia menyelesaikan penyanderaan pilot asal Selandia Baru itu melalui jalur damai. Kami bersedia selesaikan masalah sandera pilot asal Selandia Baru melalui jalur diplomasi damai dan hal ini harus kami lakukan, kata dia. Philips disandera sejak 2 bulan lalu. Philips adalah pilot pesawat milik Susi Air dengan nomor registrasi PEK BVY yang dibakar oleh TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya sesaat setelah mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Sejak saat itu, Philips menjadi sandera. Melalui video yang mereka rekam, TPNPB sempat memperlihatkan keberadaan Kapten Philips dalam penyanderaan mereka. Philips juga sempat diberikan kesempatan berbicara yang pada intinya mereka meminta agar Indonesia menarik seluruh kekuatan militernya di Papua.